Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah jaringan komputer. Yang pertama-tama kita akan ke router IRS 4321. Kita masukkan di sini. Kita ke switch, pilih 295.24. Kita taruh di sini sebanyak 2. Kita zoom terlebih dahulu. Kita masukkan isi sebanyak 10 di switch pertama. Kita atur dulu biar bagus tata letaknya. Kita berikan PC lagi di switch kedua. Sebanyak 5. Kita atur dulu tata letaknya biar bagus. Kita akan menghubungkan atau mengonekkan dari router ke switch tersebut. Kita pergi ke connection, kita pilih kabel copper crossover. Terlebih dahulu kita ubah nama di switch, kita ganti ke lobby. Untuk switch kedua kita ganti ke main room. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router ke lobby atau switch memakai connection atau kabel copper crossover. Kita sambungkan dari router. Kita ada pilihan 4 sampai 5, ada USB, kalau auxiliary, kalau Giga Ethernet. Kita pilih yang nomor 4, yang ini. Kita tarik ke switch atau lobby. Kita pilih yang paling nomor 2, yang kuning ini, fast internet. Kita pilih. Kita sambungkan lagi dari router ke switch kedua atau main room. Pilih yang bawah, Giga Internet. Lalu sambungkan. Kita pilih yang nomor 2, fast internet. Nah, di sini
internetnya belum jalan atau belum connect, masih merah, kita pencet router, kita pergi ke convert, pergi ke interface. Di interface ada giga internet, ada 2 giga internet, kita pilih yang atas, kita on-kan terlebih dahulu. Di IP address kita ada masukkan IP addressnya 192.168.1.1. Kita bisa enter atau bisa klik langsung di sini. Ketika sudah selesai, kita langsung close. Nah, di sini untuk jaringan tersendiri sudah hijau. Nah, kenapa jaringan di router tersebut, di switch tersebut itu masih merah? Kita pergi ke router, pergi yang interface, ke giga internet yang paling bawah. Kita pencet, on-kan terlebih dahulu. Masukkan IP addressnya 192.168.2.1. Kenapa tidak sama seperti yang awal? Dikarenakan ini beda switch. Ketika poinnya sama seperti 192.168.1.1 akan terjadi error. Langsung kita close kalau sudah. Bagaimana kita menyambungkan dari switch atau lobby ke PC tersebut yang ada 10? Kita berikan connection atau kabel automatic ghost connection tipe. Kita pencet dari switch atau lobby, kita tarik ke PC secara berkala atau terus begini. Selanjutnya di switch kedua atau main room kita berikan connection juga seperti di switch pertama atau lobby. Kita berikan kabel yang sama, automatic ghost connection tipe. Dari main room kita tarik ke PC. Nah, ketika sudah selesai semua, kita akan memberikan IP address dan gateway. Kita pencet PC, pilih desktop, pilih IP configuration, status, kita masukkan di sini IPv4 address. Kita masukkan IP-nya 168.1.1.2. Nah, kenapa tidak poin 1? Karena kita berawal dari poin 2.
ketika sama akan terjadi error, tidak bisa. Kita langsung enter. Di file gateway-nya kita beri 1.1. Nah, untuk default gateway-nya kita samakan seperti switch atau di lobby tersebut atau di router yang tadi. Kita keluar, langsung close, sama. Untuk PC kedua, ke desktop, IP configuration, masukkan yang tadi. Untuk PC pertama itu 192.168.1.2. Selanjutnya berurutan poin, kita ubah ke poin 3, langsung enter. Untuk default gateway-nya sama, poin 1.1. Langsung kita keluar. Untuk gateway-nya sama tetap, hanya yang membedakan IP address di belakang secara berurutan. 8, enter. Kita ubah default gateway-nya sama. Kita cek terlebih dahulu. Lanjut, kita ke desktop, kita ke ini, 10, enter. Default gateway-nya sama, 1.1. Nah, untuk di switch atau lobby pertama yang PC ada 10 sudah selesai. Kita lanjut di switch kedua di main room yang ada PC-nya 5 PC. Sama seperti yang tadi, IP address-nya kita masukkan. Nah, untuk di sini IP address-nya berbeda. Di sini di awal itu 192.168.1.1. Sini kita ubah ke 192.168.2.1.
poin 2. Dikarenakan kalau poin 1 kita akan sama dengan router, akan terjadi error. Untuk default gateway-nya kita menyesuaikan dengan router tersebut di SRR 4321 poin 1. Oke, kita langsung close. Langsung kita masukkan juga install poin 3 default gateway-nya coba ini, langsung close. Terus ketiga IP address-nya poin 4, enter. Default gateway-nya 2.1, PC ke-4, enter. Langsung close. IP address poin 6, poin 2.1, langsung kita close. Nah, setelah selesai semua, saya akan menambahkan juga dan membuat laptop dan smartphone. Nah, di sini saya akan menambahkan ISRR 4321. Kita masukkan di sini. Nah, kita butuh switch untuk menyambung ke laptop. Kita butuh juga laptop di sini 5. Untuk mengkonekkan atau menyambungkan laptop ke smartphone, kita butuh wireless device. Kita pilih wireless device yang APPT access point PT. Kita pilih, taruh di sini. Nah, di sini kita butuh PC sebanyak 5. Kita itu dulu. Nah, di sini saya akan memberikan laptop sebanyak 1 dan smartphone sebanyak 1. Nah, di sini untuk smartphone tersendiri ke access point WT sudah tersambung untuk connection-nya atau kabelnya. Kita akan menyambungkan dari router atau ISR 4321 ke switch ini. Kita ubah nama terlebih dahulu. Kita ubah nama ke Pocket Room.
kita pilih connection copper crossover, kita pilih, taruh di sini. Ada pilihan sama seperti yang awal tadi, kita pilih yang nomor 2 dari bawah, kita pilih, kita tarik ke sini ke Pocket Room, kita pilih fast internet paling atas. Nah, kita sambungkan juga dari router ke access point menggunakan connection copper crossover. Kita letakkan di sini. Kita pilih gigabit internet. Kita taruh di sini access point. Saya sambungkan. Ada port 0 di sini. Kita pilih. Dikarenakan yang barusan berbeda connectionnya di access point. Nah, kita sambungkan dari Pocket Room ke PC menggunakan connection automatic connection tipe. Kita taruh di sini. Kita sambungkan ke PC. Nah, di sini kenapa masih merah? Kita aktifkan atau koneksikan di yang tadi interface gigabit internet yang paling atas, kita on kan. Nah, yang tadi switch pertama dan yang switch kedua itu 1.1 dan 2.1 kita ubah ke 3.1. Kita close. Nah, untuk dari router ke switch atau Pocket Room di sini sudah tersambung. Sudah ada koneksi. Nah, untuk dari ISRR atau router ke access point ini belum koneksi atau belum tersambung. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kita pergi ke convert. Kita pergi ke interface. Pilih gigabit internet yang paling bawah. Kita on-kan terlebih dahulu. Nah, kita masukkan IP address 4.1. Kita close. Di sini kita memberikan IP address ke PC di Pocket Room sebanyak 5. Kita pilih PC, kita pergi ke desktop, ke API configuration, kita masukkan. Satu 92.168.4.2. Untuk default gateway-nya 192.168.4.1. Pergi ke desktop, IP configuration, poin 4.3. Poin 1.
poin 4.6. Enter. Kita gateway-nya. Nah, sudah selesai. Nah, di sini kita akan menyambungkan dari access point ke laptop. Kenapa laptop belum tersambung? Padahal untuk smartphone tersendiri sudah tersambung sejak awal. Nah, kita akan menyambungkan terlebih dahulu. Kita pergi ke laptop, klik. Nah, saya akan mematikan terlebih dahulu untuk laptopnya di sini. Masih berwarna hijau, kita matikan. Sudah mati. Kita buka PT Laptop Name Tab 1 JFE. Kita tekan, kita klik, kita tekan, kita geser ke sini, buang. Kita pilih WPC 300N, kita tarik, kita taruh di sini. Nah, ketika sudah selesai terpasang, kita hidupkan kembali laptop tersebut. Sudah tersambung untuk connection kabelnya. Nah, di sini saya akan memberikan IP address di laptop tersebut. Kita pilih ke desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini saya akan menggunakan static, jangan pilih DHCP. Masukkan. Masukkan. Sudah selesai. Pilih ini, oke, langsung. Nah, kita akan menyambungkan dari router sini ke router sebelah. Kita akan menggunakan connection atau kabel copper crossover. Kita pilih, kita taruh di sini. Nah, ada pilihan USB controller, auxiliary controller dari tiga ini. Kita pilih yang tengah, auxiliary. Kita tarik ke router sebelah. Kita pilih juga auxiliary yang sama yang tengah ini. Nah, sudah terhubung dari router yang kiri dan router yang kanan. Nah, kita akan command atau run di smartphone. Sebentar, ada kesalahan sedikit, perbaiki dulu.
Nah, sudah selesai. Kita cek kembali terlebih dahulu untuk IP address-nya. Nah, kita pergi ke smartphone, pergi ke desktop untuk run command convert. Kita tes, kita klik ping, kita run yang komputer di sini. Kita lihat IP address-nya berapa. 192.168.3.6. Kita masukkan 192.168.3.6. Kita langsung enter. Sudah berhasil. Kita coba lagi di PC ini. Kita lihat IP address-nya Win2 ping 192.168.3.2. Langsung enter. Sudah bisa. Kita panggil juga run di sini. Kita lihat IP address-nya di desktop, IP configuration. Untuk IP address-nya ini 2.2. Kita akan panggil lagi run 192.168.2.2. Kita langsung enter. Sudah. Kita smartphone, kita run lagi ke PC paling pojok, paling kiri 1.2. ping 192.168.1.2. Kita langsung enter. Bisa. Kita coba di laptop, command prompt, kita panggil ke PC yang paling tengah ini. Kita lihat IP address-nya 2.4. ping 192.168. Kita lihat dulu 2.4. Langsung kita enter. Bisa. Di sini bisa. Kita akan panggil juga di laptop yang paling ini, nomor 4 dari kiri.
Kita lihat IP address-nya. IP configuration-nya di sini kita bisa lihat di sini ke desktop, atau bisa juga kita lihat di sini. IP address 192.168.1.5. Kita ke laptop, kita run atau panggil di command prompt ping 192.168.1.5. Kita langsung enter. Bisa. Mungkin itu saja penjelasan dari pembuatan jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Tracer paket tracer. Kurangnya atau lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.